Halo guys, selamat datang di channel Glorious Wings. Kembali lagi bersama gua Billy dan review mainan SAF Ultraman. Kali ini SAF Ultraman yang menurut gua, untuk gua sekarang barang-barang SAF yang gue beli ini paling mahal guys. Dan ini dia SAF Anak Diamond. Kalian sudah tahu pasti, ini dia Ultimate Shining Ultraman Zero. Salah satu incaran gua dari zaman gua nonton Ultraman, dan kalau ada mainannya gue pengen beli ini gitu, versi SAF nya. Dan ya kita bisa lihat dari tampilan depannya, ini bener-bener anak diamond ya, mengkilau. Depannya gambar Ultraman Zero nya dan juga gambar SAF nya. Sebelah kanan gambar Ultraman Zero nya yang versi SAF, terus ada namanya. Sebelah kiri kosong seperti biasa, sebelah atas kosong, bawah ada gambar Ultraman Zero dan namanya. Dan di bagian belakang ini dua posenya aja, kan ini kita dapat dua ya, dapat Ultimate Aegis nya dan juga Shining Zero nya. Karena Shining Zero sekarang juga udah mahal banget ya guys ya. Dan Aegis nya ditulisnya sih di gambarnya ini ya, bisa dipakai buat Zero biasa dan Ultraman X. Nah tapi gue nggak tahu nih buat new generation masih bisa apa enggak nih, nanti kita coba. Dan gue udah buka untuk cek produk aja seperti biasa. Oke, langsung gue buka di sini. Nah, kita dapat buku panduan. Oke, kita dapat buku panduan. Ya, kertas panduan aja. Terus kita dapat juga bonus dari tokonya. Dan yang mau tahu gue beli di mana, gue taruh linknya di deskripsi. Dan juga kalau kalian mau beli SAF bisa lah beli di situ ya. Trusted lah guys ya. Oke, ini gue juga dapat bonus, dapat kartu Ultraman Max dan Ultraman Zero buat orb ring, tapi gue nggak punya orb ringnya, tapi nggak apa-apa, gue suka kartunya, artnya ya. Jadi langsung aja kita lihat di sini ada Ultraman Zero nya, sampingan dulu, dan ini juga ada Aegis nya. Oke, langsung aja kita buka Ultraman nya dulu ya guys. Ini dia penampakan Ultraman-nya, sangat mengkilau, sangat anak diamond. Kira kita buka dulu plastik-plastiknya ini, yang wah gampang banget copotnya ya, tumben. Semoga yang lain juga gampang ya. Oh, kita cari dulu, kita buka tangannya begini. Ups. Wih, enak. Bukanya enak banget ini. Oke, sekarang dia fix sudah jadi mainan second. Ultraman Shining Zero nya. Oke, kita dari kepalanya dulu. Kalian bisa lihat tuh shining ya. Terus oke, lanjut kita langsung aja ke poin pertama. Poin pertama yaitu aksesoris ya. Ultraman Shining Zero ini sebenarnya kita beli aksesoris ya banyak kan. Untuk part tangannya ada part tangan untuk terbang dan kosen, 1, part relax hand 2. Part ketiga tangannya ini ada tangan untuk pose andalannya Zero nih, 2 ini. Terus ini pose menunjuk seperti ini. Terus ada color timer. Mari kita review color timer ya guys. Color timer wajib kalau untuk di series Ultraman ya. Menurut gue cukup cakep untuk color timernya. Warnanya tuh dapat banget merahnya ya. Nggak kayak kadang tuh warnanya campur sama pink gitu. Oke, untuk tangan, part tangan emang cuman dikit ya, part tangan dikit, dan karena yang banyak tuh di sini ya guys. Nah ini dia, kita lihat di sini banyak banget ini part-partnya. Ada dapat tangan dari untuk Ultraman Zero biasa, ini mungkin buat pedangnya Zero ya, buat pedangnya Zero yang ini. Nah buat pedang ini ada, kita review satu-satu. Kita mulai dari pedangnya dulu. Nah pedangnya warna silvernya dapat banget, cukup mirip dengan yang di seriesnya atau movie-nya kemunculan Ultraman Zero ini. Oh ya, ini pakai clear part ya. Untuk untungnya dia pakai clear part, kok nggak pakai dicat doang gitu. Kalau dicat doang marah gue sih, harga mahal masih aja pakai cat. Nah mantap, gue suka kalau clear part tuh begitu, karena cahaya tuh mantap banget. Terus kita dapat ini kayak buat taruh di belakangnya nanti ya, buat dipasangnya gitu. Ini juga sama buat nanti dipasang di belakangnya. Dan tangan Zero seperti gue bilang
sini buat dipasang juga. Terus dapat color timer Ultraman X buat pasang Aegisnya ke Ultraman X. Terus dapat tangannya juga. Oke. Terus kita dapat di sini ya, sama juga buat penutup, ini juga sama. Terus kita review ini. Nah, ini masih bisa di review, gue review. Ini juga clear part ya guys ya. Antenanya Aegis. Oke, mantap, clear part. Gue suka warnanya, silvernya dapat. Kita juga dapat tangan tambahan untuk Ultraman Zero-nya. Untuk shiningnya sini, untuk shining Zero-nya. Ini juga ada sama. Tadi lengan, ini baru tangan. Nah, ini. Oke, setelah itu kita dapat ini. Nah, ini yang paling enggak juga sih, ini bagian part depannya ya. Nah, ini juga clear part bagian tengahnya, dan gue langsung lihat, gue langsung sadar di sini ada sedikit miss paint ya. Mungkin kalian bisa lihat, tunjukin. Nah, kalian sih bisa lihat ini garis-garisnya nih. Nah, ini ada miss paint, dan di mata gue kalau di luar kamera bener-bener kelihatan ya guys. Cuman mau gimana? Ini nggak bisa disalahkan ke seller yang jual ya. Soalnya kan segel. Nah, ini mah salah di Bandainya aja, emang barang Cina guys ya. Bandai. Oke, itu aja palingan. Yaudah, kita langsung lanjut ke poin kedua. Desain. Oke, pertama kita review desain dari Ultimate dari Shining Zero-nya dulu. Shining Zero-nya kita lihat dari kepalanya. Bener-bener anak diamond ya guys ya. Tuh, karena ini kena cahaya, kalian bisa lihat pantulan cahaya dapat banget. Jadi mirip banget tuh dengan di movie-nya. Terus di bagian kepala jidatnya yang berwarna hijau itu juga clear part, enggak pakai cat. Kalau pakai cat ngamuk wah. Tuh ya, clear part. Terus matanya berwarna biru. Terus garis-garis emasnya, warna emasnya menurut gua keluar banget ya. Di bagian dadanya juga nih. Nah, terus nah, color timer birunya pun cakep, gue suka untuk color timer warna birunya. Terus bagian lengannya di sini semuanya dicat lagi. Semua di sini dibikin ya, gradasi kerasa nih, gradasi lagi. Teksturnya kerasa nih guys tuh. Jadi ini bukan cat doang, bener-bener cakep ya. Emasnya pun mantul warna emasnya. Terus bagian belakangnya juga sama, nggak kosong ya. Tuh teksturnya semua bertekstur di sini. Terus ini buat resletingnya, suit aktornya bagian belakang sini. Terus bagian tangan sebenarnya, nah ini gue kesel nih. Udah bagus-bagus yang lain, di sini dia pakai cat guys, bukan pakai clear partnya warna birunya. Harusnya pakai clear part kayak Aegisnya gitu loh. Jadi nggak setengah-setengah gitu loh. Bandai jangan pelit lah gitu. Sayang banget gitu. Ini udah bagus banget guys. Gue suka banget ini. Oke, mungkin sampai situ aja untuk desainnya. Menurut gue oke aja ini. Cakep, udah cukup mirip dengan versi movie-nya atau live action atau seriesnya ya. Dan gue dapet di Ultraman Zero-nya sih, puji syukur aman ya guys ya. Nggak ada painting yang kacau atau rusak lah. Oke, udah kita langsung lanjut ke bagian ini, desain. Ini dia desain dari Ultimate Shining Ultraman Zero kalau udah dipasangin armor ya. Kece banget, cakep banget. Ini yang gue suka dari, yang paling gue suka formnya Zero tuh ini guys, Ultimate Shining Ultraman Zero. Gue suka banget karena gue bukan orang yang suka armor. Kalau kalian udah nonton channel gue yang lalu lah, dan nonton channel gue dari video pertama gue, kalau ngebahas armor gue kurang suka kan. Tapi untuk art dan juga Ultimate Shining ini gue suka banget. Yang gue gak suka tuh armor Ultraman X ya. Kenapa gue kurang suka? Oke, Aegis ini cakep. Kalian bisa lihat emang cocok banget perpaduannya. Bener-bener mirip dengan seriesnya lah. Ini gue kasih rating ya 10/100 lah. Ini terbaik gitu. 100/10 guys. Ini terbaik dari semua form Ultraman Zero untuk saat ini. Nomor 2 paling Zero yang versi normal dikasih Aegis ini. Nomor 3 Zero Beyond. Baru sisanya berturutan lah ke bawah. Sisanya formnya biasa aja menurut gue. Tapi ini yang paling kece banget ya guys. Gua suka banget. Oke.
Oke, artikulasi dari Shining Zero nya dulu ya. Artikulasinya menurut gue sih ini enak ya. Tuh, bagian sini tangannya bisa sampai segini. Enak banget untuk pose-pose yang mendatang. Terus bagian tangannya juga enak sih, nggak yang keras banget tapi nggak lembut banget. Bagian kepala harusnya SAF mah, walaupun jadul harusnya enak ya kepalanya ya. Oke, lembut banget, enak. Mendongak ke atas, cukup bisa menengok ke atas ini ya. Padahal di kepalanya harusnya nggak versi yang kayak sekarang ya, tapi ini bisa mendongak ke atas ya. Bisa lumayan ya. Bisa mendongak ke atas dia. Lumayan banget ini. Terus kita lihat mendongak ke bawahnya bisa. Mantap. Mendongak ke bawah sampai ke bawah begini. Cakep. Wah, artikulasi bagian kepalanya ini untuk SAF beberapa tahun yang lalu barengan trigger, tapi ini mantap banget ya. Oke, terus bagian tangan di sini. SAF sih mentok segini aja bagian tangan. Oke, tangannya bisa segini aja. Terus kita langsung bagian dadanya bisa di atas bawah dikit doang. Terus bagian sininya. Oke, segitu aja. Terus kakinya harusnya bisa ditarik seperti biasa ya. Cuman nggak bisa ditarik kayak ini. Harusnya bisa ditarik guys. Ntar gue pelajarin lagi, harusnya bisa ditarik. Oke, terus bagian sini bisa sampai kemana? Menendang seperti ini. Menendangnya sampai segini aja guys, nggak bisa ditekuk lagi ini. Oke, sisanya biasa aja sih ya. Selain kepalanya menurut gue biasa aja ya artikulasinya. Belum ada yang new, tapi ini kan udah SF lama ya. Yaudah, untuk artikulasi untuk Shining Zero seperti ini. Udah, gua rakit dulu. Langsung kita coba ke artikulasinya. Untuk artikulasinya kalau dipasangin jadi foam Aegis ini ada beberapa yang kurang. Enggak deh, nggak jadi guys. Ternyata tetap sama bagian tangannya, nggak kena shoulder, nggak kena. Cuman emang di sini tuh emang agak lembek gitu ya guys ya, nggak bisa dia kayak ngelekat diem gitu loh guys. Kalau kalian tahu mungkin kalian bisa komen di bawah. Mungkin gue salah pasang, tapi gue udah ngikutin instruksinya dan emang nggak goyang. Tapi is okay, mungkin kalau dipasang diem aja dia tetap oke lah. Oke, untuk artikulasinya menurut gue nggak ada penambahan apa-apa ya. Masih enak-enak aja. Karena nggak ada yang menghalangi tangan-tangannya menurut gue. Jadi artikulasinya mirip-mirip, cuman paling nggak bisa tangan bagian ke atas aja. Oke, tapi overall ini cakep. Kalian bisa lihat aja secara detail, mantap ya. Mungkin ini salah satu favorit form gue untuk Ultraman Zero. Emang ini paling favorit sih. Dan ini mungkin yang paling mahal gue beli untuk SAF Ultraman. Kenapa gue berani ambil mahal? Karena ya ini favorit gue aja sih. Kalau nggak favorit nggak bakal gue ambil mahal sih guys. Nah, terus kita langsung lanjut ke poin terakhir. Wah, ini nggak dibeli bang. Gue nggak bisa menyarankan kalian untuk beli karena form ini kan suka nggak suka, ada yang suka ada yang enggak ya. Kalau kalian suka mau dibeli untuk sekarang agak mahal guys. Selain mahal, susah banget dapetnya. Gue ini hoki, gue bisa dapet dengan harga yang menurut gue mahal tapi oke gitu, masih batasan wajar, nggak nyentuh sampai 3 gitu. Kalau 3 itu udah ketok kepala, mending gak usah belilah gitu. Nah, gue dapetnya cukup hoki dan mulus-mulus aja karena masih baru. Terus cuman paling di sini ya ini kesalahan dari sananya lah ya. Mau beli seharga kayak gimana pun tetap aja pasti ada yang namanya lecet-lecet. Untuk di sesi Ultraman emang QC-nya buruk banget lah ya. Masuk ke kategori buruk lah untuk QC-nya. Kamen Rider lebih better. Oke, paling itu aja yang bisa gue review guys, karena gue suka banget jadi poinnya pasti gede banget. Dan untuk warna secara dari jauh kita lihat juga dia bener-bener shining diamond banget sesuai nama dia. Walaupun kalau bisa dibilang emasnya mencolok banget. Jadi kalau kita lihat di movie-nya kan dia tuh bener-bener putih bercahaya, itu kan ada efek visualnya. Dan sini tuh jadi keluar nih normalnya kalau dia nggak ada efek cahayanya, tapi masih tetap kerasa lah. Mantap, gue suka perpaduan warna silvernya yang mengkilau-mengkilau gini, glossy gini, dan juga emasnya juga. Oke lah buat gue. Makanya gue bilang 100 dari 10. Kalau menurut kalian kok bisa komen di bawah. Kalau ada yang kurang dari gue, maaf banget, kalian juga bisa tambahin di bawah.
Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys ya. Bantu gue menuju 10.000 subscriber. Dan thank you untuk kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Gue Billy dari channel Glorious Wing. Sign guys. Bye-bye. Take me, take me higher. 光る瞳を信じて